Alright, masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai The Miracle dan Gus Miftah. Gus, di masa pandemi COVID ini kan kemudian tempat hiburan kan tutup. Tapi udah mulai buka, Om. Hah? Di Jogja udah mulai buka. Serius? Saya 3 minggu yang lalu sudah ngaji di lokalisasi Sarkem. Ya dengan kebiasaan baru. Pandemi ini justru menguntungkan teman-teman lokalisasi. Kalau tamu monakal, sorry, social distancing. Iya. Nah, itu dibuka beneran di Jogja? Lokalisasi binaan saya di Sarkem itu sudah buka sekitar setengah bulan ini, Om. Oh. Udah buka. Ya. Tapi memang masuknya ke sana itu pakai protokoler COVID. Ya artinya pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu pertimbangannya apa, yang jelas mereka sudah buka. Demikian juga dengan kafe dan tempat-tempat karaoke di Jogja udah banyak yang buka. Masih ngundang Gus Miftah dan... Ya masih, Om. Saya kan di mata mereka saya dapat julukan Gus Miftah Presiden Para Pendosa. Jadi kalau tausiah new normal gimana ya? Kita dituntut untuk lebih kreatif. Artinya kreatif dan inovatif itu bagi saya begini, lakukan apa yang tidak orang lain pikirkan. Tapi kan kerumunan orang dong. Di sinilah kemudian Ustadz itu dituntut untuk melek teknologi, Om. Melek IT. Nah itu. Melek IT. Sekarang kan yang dahsyat itu medsos, Om. Iya. Bagaimana tidak dahsyat medsos itu? Kalau seorang tentara, polisi punya pistol, 1 peluru 1 kepala. Ya. Sementara kalau kita punya medsos, sekali postingan bisa nembak sekian ribu orang. Iya betul. Lah, kalau kemudian kita beradaptasi dengan kebiasaan baru yang tadinya kita ngaji langsung ketemu dengan jamaah, ya sekarang kita rubah, Om, melalui medsos. Dan alhamdulillah kemarin live IG saya, Facebook dan sebagainya, karena niatnya kita baik, kita ngurusin santri, alhamdulillah banyak yang ngasih sponsor, Om. Terus gimana nih kiai-kiai, apalagi kiai sepuh kalau di medsos gimana nih, Gus? Kemarin kan handphonenya aja jadul. Iya, Om. Mana ngajar-ngajari beliau-beliau itu? Kemarin saya di bulan Ramadan, kita buat kado lebaran untuk kiai kampung. Kebetulan saya diminta untuk jadi ikonnya. Ya artinya ikon ya saya harus tombok juga itu. Karena memang kelompok-kelompok masyarakat seperti ini, seperti kiai, ustadz-ustadz kampung, itu tidak masuk ke kartu prakerja. Karena memang dakwah itu kan bukan profesi. Karena saya selalu mengatakan dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Ya, makanya saya bilang begini ya, hari ini kita harus melek teknologi. Jangan sampai kemudian justru ini teknologi dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya pulang dari Taiwan beberapa waktu yang lalu itu, saya di atas pesawat nggak bisa tidur. Saya baca buku Yasin, surat Yasin. Surat Yasin. Di dalam surat Yasin itu ada satu ayat yang membuat saya merinding, Om. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya apa? Silakan Mas diterjemahkan, Mas. Artinya apa, no? Artinya artinya apa? Ya, artinya apa? Iya. Dia juga nggak tahu artinya. Cuman ngapal. Artinya, Gus. Sorry, kamu jangan GR. Aku sama kamu itu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir bunda. Iya. Jadi begini, satu hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara. Saya cari tafsirnya ini susah. Kenapa mulutnya dikunci, tangannya berbicara? Jawaban saya apa? Karena hari ini orang itu banyak berbuat dosa tidak dari mulut tapi dari tangan. Dari postingan yang tidak bertanggung jawab. Kita memaki, mencaci, membuli, menghina orang menggunakan postingan tangan-tangan kita. Maka tangan ini besok pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Kan itu. Maka kita hati-hati dengan medsos. Jadikan medsos sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu. Jangan menjadi wasilah untuk mendapatkan murka Tuhanmu. Jadi maka kemudian saya itu kadang-kadang kalau ada orang katanya membuli Om W dan sebagainya melalui komentar-komentar itu santai saja, Om, itu loh. Om W pernah nggak lihat nggak? Tambahin kayak Om ini sadar lagi, Om. Nawaitul wudu, wudu pakai ini. Jadi kita nggak usah kecil hati kemudian ketika kita dibully sama orang itu. Ilmunya begini, Om. Saya sering tanya begini, Gus Miftah itu kan sering dibully ya ketika berbicara NKRI dan sebagainya. Kenapa Gus Miftah itu tidak pernah sakit hati? Karena komentarnya tidak pernah saya baca, Om. Tapi kalau jomblo beda, Om. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya, batin, Om, batin itu. Gus, ini ulama tadi kan bilang tadi sebenarnya harus pakai harus melek teknologi. Siap. Problemnya kan kalau ulama milenial kayak antum gini kan enak. Yang kolonial yang sudah sepuh-sepuh itu bagaimana? Maka seharusnya umur boleh kolonial tapi selera harus milenial. Artinya ya kalau kemudian yang sepuh-sepuh itu minimal para santri lah.
kemudian bagaimana nge-share ceramah-ceramah dari para masyayikh. Kalau toh kemudian kiai-kiai lain nggak seperti beliau, minimal para santri yang lebih giat, Om. Yang ngajari santrinya. Untuk yang ngajari santrinya untuk nge-share kalimat-kalimat dari para kiai. Saya pikir luar biasa lah. Jadi kayak kemarin saya datang ke pondok pesantren itu. Kenapa di sini kok nggak ada Zoom kiai? Lah, di sini nggak ada Ethernetnya. Oh, saya bingung. Apa itu Ethernet? Ternyata internet. Waduh. Pasti nih Kiai Madura pasti. Di Madura pasti. Iya, ya kawannya Om di Madura itulah biasanya. Madura nggak bisa ngomong internet, Ethernet yang ada. Ethernetnya mahal tiap bulan. Loh kok internet mahal tiap bulan naik apa? Internet ternyata.